semuanya, kembali lagi ke channel Sinar Bakat ZZ. Siapa sih yang di sini kenal sama Don Schendorfer? Dia bukanlah orang yang terkenal seperti Walt Disney ataupun Barack Obama, tapi dia berperan besar kepada penyandang cacat di seluruh dunia. Siapa sih dia? Don Schendorfer adalah seorang insinyur dari Orange County dan tinggal di Santa Ana, California. Dia memiliki keluarga, 1 istri dan 3 anak. Dia juga merupakan seorang yang memiliki 60 paten atas ciptaannya. Dia juga memiliki gelar dari Universitas Columbia dan meraih gelar PhD di bidang teknik mesin dari MIT. Pada saat itu, menurut WHO, Organisasi Kesehatan Dunia memperkirakan ada 70 juta antara orang dewasa dan anak-anak yang menyandang cacat dan mereka hidup di bawah angka kemiskinan dan hidupnya begitu miskin dan terisolasi. Penyebab dari kebanyakan orang-orang cacat pada saat itu adalah karena ranjau darat dan juga perang, dan tidak ada bantuan medis yang tersedia untuk mereka semua. Maka muncullah dari situ semangat Don untuk menciptakan kursi roda termurah di dunia. Bagaimana cara dia menciptakan kursi roda termurah di dunia? Dia pun cari-cari bahan yang paling murah, tapi dia juga tidak mau menghilangkan kualitas dari kursi roda. Dia berusaha mencari bahan yang murah tapi awet, tidak rusak, yang dapat melewati pegunungan, rawa, gurun, dan sebagainya. Terus juga bisa harus tahan panas dan juga bisa tahan terhadap cuaca yang dingin, dan perawatannya juga tidak rumit dan bisa dirawat dengan seadanya. Don juga sadar kalau di dunia ini masih banyak orang yang penghasilannya kurang dari $2 sehari, yang hidup sangat di bawah dari angka kemiskinan, yang tidak mampu membeli kursi roda yang harganya itu ratusan sampai ribuan dolar. Dia pun mencari bahan apa yang bisa membuat kursi roda termurah di dunia. Dan dia pun mendapati satu ide ketika dia jalan-jalan di taman. Dia melihat kursi taman dan dia berpikir, ini adalah salah satu bahan termurah yang bisa saya gunakan di kursi roda termurah. Karena kursi taman itu harganya cuma $3. Lalu dia menyusuri lorong toko-toko di Home Depot dan juga Walmart untuk mencari ban sepeda yang paling murah, bahkan sekrupnya yang paling murah. Tapi sekali dipikir-pikir lagi, memangnya hanya gara-gara informasi dari WHO yang mengatakan dunia ini 70 juta orang adalah penyandang cacat, itu membuat Don punya nekat ini. Ketika Don melewati lorong dari toko-toko Home Depot ini, akhirnya dia flashback lagi ke masa lalunya. Pada tahun 1977, dia bersama istrinya Laurie pernah berhenti di Tetawan. Dan saat itu cuacanya sangat panas, bahkan bisa membuat kita sesak nafas. Dan di saat itu, ia melihat seorang wanita yang cacat, yang dia mau menyeberang jalan, itu dia harus menyeret badannya itu seperti ular. Kebayang nggak? Dia menyeret dia dengan di jalan itu, dia pakai jari-jarinya untuk mengais-ngais jalan cuma untuk menyeret tubuhnya bisa menyeberangi jalan. Gila, sangat miris banget orang yang hidup cacat dan tidak bisa bergerak sebebas mereka. Dan juga ada satu hal lagi, Don pernah mendengar cercaan dari para pengemis, yang para pengemis sendiri bilang kalau pengemis yang cacat itu dianggap paling rendah dari sebuah rantai makanan dibandingkan para pengemis lain yang tidak cacat. Bayangkan deh, seberapa sadis, seberapa mirisnya kehidupan orang-orang cacat dari masa itu, bahkan sampai masa sekarang. Tapi masa sekarang lebih mending. Tapi dulu tidak ada bantuan medis, tidak ada kursi roda, orang-orang itu bahkan tidak dianggap dalam kehidupan. Mau nyebrang jalan aja harus nyeret-nyeret seperti ular. Sebenarnya dari situlah Don bertekad untuk membantu dengan segala pengetahuannya, dengan segala kemampuannya sebagai seorang insinyur yang sudah bersekolah tinggi. Setelah dia sudah mendapatkan bahan-bahan, dia memulai ciptaan pertamanya di garasi rumahnya sendiri. Segala dananya itu dari dirinya sendiri. Dia perlukan, akhirnya dia memulai produk pertamanya. Dia mulai memasangkan ban sepedanya dengan sekrupnya, dengan kursinya, dan juga memakai bantalan logam hitam. Ciptaannya itu sampai sekarang itu sudah berinovasi menjadi 3 jenis, yaitu ada Gen 1, Gen 2, Gen 3. Ada yang bisa dilipat, ada yang lebih mudah beradaptasi, tetapi ketiga-tiganya ini sama-sama murah, sama-sama bisa dijangkau oleh orang-orang yang ekonominya rendah.
Setelah ciptaannya mulai terbentuk, dalam 9 bulan, Don akhirnya bisa membuat 100 kursi roda dari dananya sendiri yang dia buat sendiri di garasi rumahnya. Seorang pastor yang melihat karya ciptaannya mengatakan kalau ciptaannya itu sangat bagus dan bisa menjadi berkat bagi orang lain. Dan pastor itu menyarankan untuk membawa semua kursi roda itu kepada misi kedokteran gereja yang akan datang ke India. Tapi ternyata hal tersebut tidak direspon baik oleh mereka, karena mereka berpikir ongkos pengirimannya pasti mahal, meskipun kursi rodanya itu gratis. Lagi-lagi masalah uang. Hal ini membuat hati Don begitu sedih, tapi dia tidak menyerah. Akhirnya setelah bernegosiasi, akhirnya dia diperbolehkan untuk membawa 4 kursi roda ke misi kedokteran gereja di India tersebut. Di dalam bangsal yang penuh sesak di luar kota Chennai, Don melihat seorang ayah yang menggendong anak lelakinya yang berusia 11 tahun yang cacat dan tidak bisa berjalan. Saat itu Don melihat, oh itulah saatnya. Akhirnya dia segera cepat-cepat keluarkan kursi rodanya dan segera mendekati bapak tersebut. Emmanuel, sang anak dari bapak tersebut, baru pertama kalinya duduk di atas kursi roda. Dan dia begitu tercengang dan dia sangat gembira sekali. Dengan kursi roda ini, dia seakan-akan memiliki kaki dan dia bebas bergerak kemana saja. Orang tuanya pun sangat gembira karena kursi roda ini tidak memerlukan biaya. Itu murni gratis dari Don. Dan ibunya pun berkata, semoga kamu diberkati karena kamu telah menciptakan kursi roda ini. Dari situ Don pertama kalinya melihat pengaruh dari kursi rodanya kepada orang yang membutuhkan. Dan dia merasakan bahwa kursi rodanya memiliki kemampuan untuk menyembuhkan. Don ini tidak hanya menciptakan kursi roda aja loh, dia masih bekerja sebagai insinyur di sebuah perusahaan. Tapi setelah ia pulang dari India, perusahaan tempat dia bekerja itu tiba-tiba bangkrut. Akhirnya ia memutuskan untuk berhenti bekerja sebagai insinyur dan dia mengerjakan kursi roda sebagai panggilan hidupnya. Dan dana yang ia gunakan itu adalah 100% adalah dana dari keluarganya. Akhirnya karena itu keluarganya harus hidup hemat selama bertahun-tahun. Dan ketika uang tabungannya sudah mulai menipis, istrinya Laurie bekerja di Social Security Administration dan juga membentuk sebuah organisasi bernama Free Wheelchair Mission, misi kursi roda gratis. Ini adalah organisasi internasional nirlaba yang berbasis agama yang menyediakan kursi roda gratis kepada para penyandang cacat di negara-negara berkembang yang tidak memiliki sumber daya. Pusat kantor organisasi ini berada di Irvine, California, dan kantor satelitnya itu ada di Houston, Texas. Dana dari organisasi ini didapat dari sumbangan swasta maupun publik. Sejak sumbangan yang pertama, Free Wheelchair Mission ini berhasil mengirimkan 63.000 kursi roda gratis tanpa ongkos kirim ke penyandang cacat di negara-negara berkembang. Yeay! Sekarang kursi roda itu dibuat di 2 pabrik di China dan dapat dikirimkan kemanapun di dunia ini hanya dengan $41. Wow, dibayangkan deh kursi roda yang ratusan sampai ribuan dolar dibandingkan dengan $41. Itu jauh banget. Ini adalah kursi roda termurah di dunia yang pernah ada. Dan kursi roda ini telah dikirimkan ke 45 negara berkembang. Di antaranya ada Angola, Zimbabwe, Mongolia, China, Fiji, Irak, dan lain sebagainya. Dengan jumlah penyandang cacat yang semakin banyak jumlahnya, yang sampai 100 juta di negara-negara berkembang, Don sadar bahwa tugasnya masih jauh dari kata selesai. Tapi dalam setiap pengerjaannya dan setiap pengirimannya, Don melihat sendiri bagaimana barang ciptaannya berpengaruh kepada kehidupan orang-orang. Ada 3 cerita dari banyak orang-orang yang terberkati dari barang ciptaan ini. Salah satunya adalah seorang anak bernama Indra dari Chennai yang tidak bisa bersekolah karena keadaannya yang tidak bisa bergerak bebas. Tapi setelah dia mendapatkan kursi roda tersebut, dia bisa bersekolah dengan baik dan dia belajar untuk menjadi seorang arsitek. Kedua, seorang ibu muda dari Angola yang cacat karena dia menginjak sebuah ranjau ketika dia bekerja di ladang. Akhirnya sejak itu dia nggak bisa bergerak bebas. Tapi semenjak dia mendapatkan kursi roda ini, dia bisa menikah dan dia juga bisa mengurus anak-anaknya yang baru lahir yang masih bayi. Dan yang ketiga, ada seorang lelaki India dari Chosin yang dijuluki dengan nama 52
52. Kenapa dia dijuluki 52? Karena dia selalu bercerita kepada para relawan dan para sukarelawan bahwa ia selama 52 tahun berdoa setiap pagi dan malam supaya ada orang yang bisa berbuat baik kepadanya. Dan katanya setelah 52 tahun, kursi roda ini adalah pertama kalinya orang berbuat baik kepadanya. Wow, para kesaksian yang sungguh luar biasa. Dari anak yang gak bisa bersekolah, akhirnya bisa bersekolah. Dari seorang wanita yang gak bisa bergerak bebas, tapi semenjak dapat kursi roda itu, dia bisa menjalankan martabatnya sebagai seorang ibu. Dia bisa melahirkan dan juga bisa mengurusi anak-anaknya. Dan seorang kakek 52 tahun yang tidak pernah mencicipi sebuah kebaikan. Setelah 52 tahun, dia pun bisa mendapatkan kebaikan dari orang lain. Dan merespon dengan mengatakan tidak diragukan lagi. Saat itu ada saat yang paling terpenting dalam kehidupan mereka, yaitu saat dimana mereka mendapatkan kembali martabat mereka sebagai manusia. Sekarang, Free Wheelchair Mission masih berdiri dan bekerja dengan kemitraan yang sepaham. Dan sampai sekarang, Free Wheelchair Mission telah mengirimkan kursi roda lebih dari 93 negara-negara berkembang di seluruh dunia dan telah menghasilkan 1 juta kursi roda di pertengahan 2017. Dan sampai sekarang terus diproduksi. Don mungkin tidak begitu terkenal seperti Walt Disney ataupun Barack Obama ataupun orang-orang terkenal lainnya. Tapi ada satu hal yang pasti, dia ingin membuat mata orang lain berbinar. Dia ingin mendatangkan kebahagiaan bagi mereka yang membutuhkan. Ketika ia melihat sekitarnya orang-orang cacat yang membutuhkan sebuah kursi roda, dia tidak banyak bicara lagi. Dimulai dari garasinya, akhirnya berkembang sampai ke 2 pabrik di China. Dia tidak banyak bicara, dia langsung membuat kursi roda ciptaannya, dia langsung membawanya kepada orang-orang yang membutuhkan. Perubahan yang dia lakukan, semua berawal dari hal kecil. Dari 1 kursi roda yang ia ciptakan, berkembang menjadi 2, menjadi 100, menjadi 1000, menjadi 100.000, sampai ke 1 juta kursi roda. Bagaimana dengan kita? Apa yang dapat kita lakukan untuk perubahan baik di sekitar kita? Ingat, perubahan besar itu berawal dari hal-hal kecil. Jadi sekarang pertanyaannya, hal kecil apa atau langkah kecil apa yang dapat kita lakukan untuk perubahan baik di sekitar kita, bahkan di dunia ini? Jawabannya didapat dari hati kita sendiri dan juga dari sekitar kita. Apa yang mereka butuhkan? Apa yang bisa kita lakukan untuk mereka? Saya yakin pasti ada orang yang merasa bersyukur dan merasa terberkati karena kehadiranmu yang dengan sukarela melakukan hal kecil untuk kebaikan orang lain. Mari kita menjadi pahlawan dari kehebatan sehari-hari yang melakukan perubahan dari hal-hal kecil yang dapat kita lakukan untuk kebaikan orang lain dan dunia ini. Start a great day and be blessed for others. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.